Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bimo Putra dengan NIM 2141010808007. Dan di sini saya akan menjelaskan morfologi batang. Nah, morfologi batang ini terdiri dari struktur dan fungsi penting dalam tumbuhan. Nah, struktur batang itu terdiri dari tangkai atau panduikel. Nah, tangkai itu yang menyongkong bunga dan daun. Jadi tangkai itu ya itu yang menyongkong bunga. Nah, habis itu ada batang utama. Nah, batang utama itu ya yang terdiri itu yang menyongkong dari atas sampai bawah itu. Nah, yang mendukung bagian atas tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Jadi epidermis, lapisan luar yang melindungi batang. Habis itu kambium, atau jaringan merismatik yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder. Di situ ada xilem dan floem, yakni jaringan pengangkut air dan batang. Dan nutrisi, bukan batang ya. Maaf teman-teman. Habis itu ruas dan buku yang terdiri dari internodus dan nodus atau tempat daun dan cabang muncul. Habis itu terdapat bentuk batang. Nah, bentuk batang ini dapat bervariasi bentuknya. Ada bulat, habis itu persegi, pipih. Nah, habis itu tipe batang dibedakan menjadi berapa ya? Kalau nggak salah itu 2. Habis itu, ada herbaceous atau lunak dan lignosus atau kayu. Nah, arah tumbuh ini juga dapat berbeda-beda. Ada yang ke atas, ada yang miring. Di situ ada yang ke bawah juga. Kok bermacam-macam wis, menggantung terus menjalar. Di situ ya, tergantung pada jenis tumbuhannya. Di situ terdapat modifikasi batang. Nah, beberapa tumbuhan itu memiliki modifikasi batang yang seperti itu, rimpang, terus umbi, batang hijau yang berfungsi seperti daun. Nah, terus fungsi batang ini apa? Ya, untuk menyongkong bagian atas seperti bunga dan daun, dan juga mengangkut air dan nutrisi, serta juga ya itu buat nyimpen cadangan makanan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi, yakni morfologi bunga. Nah, morfologi bunga ini terdiri dari struktur dan fungsi bagian-bagian yang membentuk bunga. Nah, yang merupakan organ reproduksi penting pada tumbuhan. Yang pertama itu ada bagian perhiasan, yang dimana ada tangkai bunga, kelopak, mahkota. Nah, tangkai bunga ini adalah pedicel, yang dimana merupakan cabang batang yang mendukung bunga. Habis itu kelopak ini adalah bagian luar bunga yang melindungi saat buncuk, tersusun dari daun kelopak yang disebut sepala. Nah, di situ ada mahkota ya, yang terletak pada dalam kelopak. Nah, itu terdiri dari mahkota atau petal yang seringkali berwarna cerah untuk menarik penyerbu seperti lebah. Nah, di situ alat reproduksinya. Nah, alat reproduksinya ini terdiri dari putik dan benang sari. Nah, benang sari ini merupakan struktur reproduksi jantan yang terdiri dari filamen dan antera yang menghasilkan serbuk sari. Habis itu putik atau pistil. Nah, struktur reproduksi betina yang terdiri dari stigma, style, dan ovarium yang mengandung bakal buah. Habis itu ada fungsi bagian-bagian bunga. Nah, kelopak ini berfungsi sebagai melindungi bagian dalam bunga. Terus mahkota ini menarik serangga penyerbu seperti lebah dengan warna dan aroma yang menarik dan bervariasi.
Habis itu benang sari. Benang sari ini untuk menghasilkan serbuk sari yang dimana untuk proses pembuahan. Habis itu putik. Putik ini untuk menerima serbuk sari dan berfungsi dalam fertilisasi. Habis itu terdapat penggolongan bunga. Nah, bunga dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, dari posisi munculnya, terus itu jumlah bunganya, terus kelengkapan bunganya, kesempurnaannya juga. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi anatomi batang. Nah, anatomi batang ini mencakup struktur dan fungsi dari berbagai bagian yang membentuk batang, yang dimana berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini sebagai berikut. Nah, di sini terdapat struktur batang dari beberapa lapisan dan jaringan. Yakni ada pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi di ujung batang dan melibatkan 3 sistem jaringan utama, yakni epidermis, korteks, stele. Nah, epidermis terdiri dari lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi bagian batang dan terdiri dari sel-sel hidup yang dapat melakukan mitosis untuk pertumbuhan. Di situ terdapat korteks. Nah, korteks ini terdiri dari jaringan parenkim yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan perlindungan. Nah, korteks ini dibagi menjadi korteks luar atau parenkim dan korteks dalam atau parenkim. Di situ stele. Stele atau jaringan pembuluh itu terdiri dari xilem dan flom yang berfungsi untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis antara akar dan daun. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini terdiri dari kambium vaskular, habis itu parider. Nah, kambium vaskular ini merupakan jaringan meristematik yang memproduksi xilem ke dalam dan flom keluar, memungkinkan batang untuk tumbuh lebih tebal. Habis itu pariderm itu terdapat pada tumbuhan dewasa. Epidermis digantikan oleh pariderm yang berfungsi sebagai pelindung tambahan. Nah, fungsi batang apa ya? Ya sama seperti tadi pas saya menjelaskan materi morfologi batang. Nah, itu dia mendukung struktur atau menyongkong daun, bunga, dan buah agar dapat terpapar sinar matahari juga. Habis itu sebagai transportasi air, juga nutrisi dari akar. Habis itu untuk hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Habis itu sebagai penyimpanan cadangan makanan untuk fotosintesis juga. Habis itu, baik di sini saya akan melanjutkan materi di mana anatomi bunga. Nah, anatomi bunga ini mencakup struktur dan bagian yang membentuk bunga dan juga berfungsi sebagai organ reproduksi pada bunga. Nah, bagian-bagian bunga yang pertama itu ada bagian steril. Nah, bagian steril ini ada 2, yakni kelopak bunga, mahkota bunga. Nah, kelopak bunga atau kalik ini merupakan bagian yang terluar yang melindungi bunga saat masih kuncup. Terdiri dari daun kelopak sepala yang biasanya itu berwarna hijau. Habis itu mahkota bunga atau corolla yang terletak di dalam kelopak, di mana terdiri dari daun mahkota atau petal yang seringkali berwarna cerah untuk menarik serangga penyerbu seperti lebah. Habis itu terdapat bagian fertil. Bagian fertil ini ada 2, yaitu benang sari atau stamen, habis itu putik atau pistil. Nah, struktur reproduksi. Nah, benang sari itu struktur reproduksi jantan yang terdiri dari filamen antera. Nah, antera ini mengandung
Microsporangia yang menghasilkan serbuk sari. Habis itu putik. Putik ini adalah struktur reproduksi betina yang terdiri dari stigma. Habis itu stilus. Stilus ini atau tangkai putik. Habis itu ada ovarium atau bakal buah. Nah, stigma ini berfungsi untuk menerima serbuk sari. Nah, sedangkan ovarium untuk mengandung bakal bijinya. Nah, habis itu terdapat dasar bunga atau reseptakel, di mana itu dasar bunga adalah bagian tempat melekatnya semua komponen bunga yang berfungsi sebagai fondasi untuk mendukung struktur bunga. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya sendiri yang kemarin saya tidak ikut presentasi, yakni perkembangan polen dan juga pembentukan sel vegetatif. Nah, di mana perkembangan polen ini dimulai dari sel arkesporial yang mengalami pembelahan untuk membentuk sel sporogen primer dan sel parital primer. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahap, yakni terdapat tahap mikroporogenesis. Nah, mikroporogenesis ini yang pertama itu dimulai dari sel sporogen primer yang berkembang menjadi sel induk mikrospora. Habis itu dilanjutkan dengan sel induk mikrospora ini mengalami meiosis yang menghasilkan tetrat mikrospora. Nah, pada saat meiosis itu dinding kalase itu terbentuk untuk memisahkan mikrospora dalam susunan tetrat. Nah, habis itu tahap yang kedua, yakni pembentukan dinding polen. Nah, dimulai dari dinding polen yang mulai terbentuk ketika mikrospora berada dalam susunan tetrat yang dimulai dengan dinding yang tipis. Habis itu mulai membentuk ornamentasi eksin seperti eksin dengan pola pori terjadi sebelum mikrospora lepas dari tetrat. Habis itu setelah dinding kolase larut, mikrospora terpisah dan masing-masing memiliki satu inti dengan dinding yang mulai menebal hingga mencapai ketebalan maksimal saat polen dewasa. Habis itu tahap mikrogametogenesis. Habis itu mikroporogenesis ini memiliki proses yang berlangsung, meskipun pada beberapa penelitian tidak semua tahap ini teramati secara detail. Itu materi pembentukan sel vegetatif. Nah, sel vegetatif ini adalah bagian dari gametofit yang tidak terlibat langsung dalam reproduksi, tetapi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pembentukan sel vegetatif ini terjadi melalui proses mitosis pada jaringan merismatik yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh dan memperbanyak diri secara vegetatif. Nah, proses pembentukan sel vegetatif ini terdapat dua macam, yakni jaringan merismatik yang terdapat pada ujung batang dan akar. Jaringan ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan primar. Habis itu mitosis division, yakni pembelahan sel yang terjadi di jaringan merismatik yang menghasilkan sel-sel baru yang akan berkembang menjadi berbagai jenis jaringan tumbuhan seperti xilem dan long serta organ vegetatif yang lainnya. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf.